Pernahkah Anda merasa sulit untuk memusatkan perhatian pada tujuan kekayaan Anda? Hari ini, kita akan menjelajahi bersama 10 cara melatih fokus yang untuk lebih mudah mencapai kekayaan. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Jendela Kehidupan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang ingin meningkatkan diri menjadi versi yang lebih baik lagi, silahkan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan inti diri yang akan membuatmu menjadi pribadi dengan versi yang lebih baik lagi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, Anda dapat lebih fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Langkah pertama dalam perjalanan menuju kesuksesan adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan ini harus spesifik dan terukur sehingga Anda dapat dengan jelas mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Sebagai contoh, jika tujuan Anda adalah meningkatkan keterampilan profesional, tentukan jenis keterampilan apa yang ingin Anda tingkatkan dan sejauh mana tingkat kemahirannya. Setelah menetapkan tujuan, buatlah rencana tindakan yang rinci. Pecah tujuan utama menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Misalnya, jika tujuan Anda adalah mencapai promosi di tempat kerja, langkah-langkahnya bisa mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Saat menetapkan tujuan, penting juga untuk mempertimbangkan batas waktu yang realistis. Tentukan kapan Anda ingin mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana Anda akan mengukur kemajuannya sepanjang waktu. Ini membantu menciptakan rasa tanggung jawab dan motivasi untuk tetap bergerak maju. Selain itu, jangan lupakan untuk secara teratur meninjau dan menilai kemajuan Anda terhadap tujuan. Jika ada perubahan dalam situasi atau prioritas, bersedia untuk menyesuaikan rencana Anda. Fleksibilitas adalah kunci untuk tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memiliki rencana yang rinci dan fleksibel, Anda dapat meningkatkan peluang kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Kedua, latihan meditasi. Meditasi dapat membantu Anda meningkatkan konsentrasi dan mengendalikan pemikiran. Sisihkan waktu setiap hari untuk bermeditasi dan rasakan perubahan positifnya. Meditasi adalah praktik yang telah terbukti membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Dengan memberikan diri Anda waktu untuk bermeditasi setiap hari, Anda dapat merasakan perubahan positif dalam berbagai aspek hidup. Pertama-tama, pilihlah tempat yang tenang dan nyaman untuk bermeditasi. Pastikan Anda tidak akan terganggu selama sesi meditasi. Duduk dengan nyaman dan letakkan tangan Anda di pangkuan atau posisi yang membuat Anda merasa rileks. Selanjutnya, fokus pada pernapasan Anda. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan perlahan melalui mulut. Perhatikan sensasi udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Ini membantu menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian. Sisihkan waktu setidaknya 10-15 menit setiap hari untuk bermeditasi. Mulailah dengan sesi yang singkat dan tingkatkan durasinya seiring waktu. Konsistensi dalam latihan ini akan membantu Anda mencapai hasil yang lebih baik. Selama meditasi, biarkan pikiran Anda mengalir tanpa menilai atau menghakimi. Jika pikiran mengembara, bawa perlahan perhatian Anda kembali ke pernapasan. Ini membantu Anda mengendalikan pemikiran dan meningkatkan konsentrasi. Perubahan positif yang dapat Anda rasakan melalui latihan meditasi meliputi peningkatan konsentrasi, pengurangan stres, dan peningkatan kejelasan pikiran. Ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala kecemasan. Dengan memberikan diri Anda waktu untuk bermeditasi setiap hari, Anda sedang menginvestasikan dalam kesejahteraan diri sendiri. Praktik ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan spiritual dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ketiga, mengelola waktu dengan baik. Manajemen waktu yang efektif dapat membantu Anda menghindari pemborosan waktu dan fokus pada tugas yang mendukung tujuan kekayaan Anda. Mengelola waktu dengan baik
adalah kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan kekayaan. Pertama, identifikasi tugas-tugas krusial yang mendukung rencana keuangan Anda. Buat daftar prioritas dan fokuslah pada yang paling penting. Selanjutnya, alokasikan waktu sesuai dengan tingkat urgensi dan dampak pada tujuan keuangan Anda. Hindari godaan untuk terjebak dalam kegiatan yang tidak memberi nilai tambah. Ingatlah bahwa waktu yang terpakai dengan bijak adalah investasi dalam masa depan keuangan Anda. Selain itu, buatlah jadwal harian atau mingguan untuk membantu mengatur waktu dengan lebih efektif. Tetapkan waktu khusus untuk pekerjaan, istirahat, dan aktivitas lainnya. Ini membantu mencegah penyebaran perhatian yang dapat menghambat produktivitas. Jangan ragu untuk mengidentifikasi dan mengatasi pencuri waktu, seperti gangguan dari ponsel atau media sosial. Dengan menghindari pemborosan waktu ini, Anda dapat lebih fokus pada langkah-langkah konkret untuk mencapai keberhasilan finansial. Terakhir, evaluasi secara berkala bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Pastikan bahwa kegiatan sehari-hari Anda sejalan dengan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan manajemen waktu yang efektif, Anda akan menemukan diri Anda lebih produktif dan lebih mendekati pencapaian kekayaan yang diinginkan. Keempat, istirahat yang cukup. Penting untuk memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak Anda tetap segar. Sesekali beristirahat dapat meningkatkan daya konsentrasi dan kreativitas. Istirahat yang memadai merupakan komponen kunci dalam menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Dalam kesibukan sehari-hari, terkadang kita cenderung mengabaikan kebutuhan istirahat. Namun, memberikan waktu untuk beristirahat bukan hanya tentang memulihkan tubuh, tetapi juga tentang mendukung kesehatan otak. Ketika kita beristirahat, otak memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memproses informasi dengan lebih efisien. Sesekali melepaskan diri dari tugas-tugas sehari-hari dapat membantu meredakan stres dan kelelahan mental. Dalam periode istirahat, daya konsentrasi kita bisa pulih, memungkinkan kita untuk kembali bekerja dengan lebih fokus dan efektif. Selain itu, istirahat yang cukup juga berdampak positif pada kreativitas. Saat kita memberikan waktu untuk beristirahat, otak memiliki kesempatan untuk merenung dan memunculkan ide-ide baru. Beberapa penemuan besar dan solusi kreatif seringkali muncul saat seseorang sedang beristirahat atau tidur. Tak kalah pentingnya, tidur yang berkualitas juga merupakan aspek integral dari istirahat yang memadai. Tidur yang cukup memberikan waktu bagi tubuh untuk memperbaiki dan memulihkan diri, serta mendukung fungsi kognitif yang optimal. Kekurangan tidur dapat menyebabkan gangguan pada konsentrasi, memori, dan mood. Dengan demikian, menjadwalkan waktu istirahat yang cukup dalam rutinitas harian bukanlah hanya suatu keharusan, tetapi juga investasi dalam kesehatan dan kinerja kita. Jangan ragu untuk memberikan diri Anda kesempatan untuk bersantai, baik itu dengan berjalan-jalan sebentar, meditasi, atau bahkan sekadar menikmati waktu luang tanpa tekanan tugas. Istirahat yang cukup adalah kunci menuju keseimbangan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kelima, menghindari gangguan. Saat bekerja, pastikan untuk menghindari gangguan seperti ponsel atau media sosial yang dapat menghancurkan fokus Anda. Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gangguan. Salah satu cara efektif untuk mencapai hal ini adalah dengan menghindari perangkat seperti ponsel atau media sosial yang dapat mengalihkan perhatian Anda. Ponsel seringkali menjadi sumber utama gangguan saat bekerja. Pemberitahuan dari pesan atau aplikasi sosial dapat dengan cepat menghancurkan fokus Anda. Oleh karena itu, sebaiknya matikan pemberitahuan yang tidak penting dan tempatkan ponsel Anda dalam mode tidak mengganggu selama jam kerja. Media sosial juga dapat menjadi godaan yang sulit dihindari. Selain menyita waktu berharga, membuka platform ini saat bekerja dapat merusak alur kerja dan membuat Anda kehilangan momentum. Sediakan waktu khusus untuk memeriksa media sosial di luar jam kerja atau selama istirahat. Selain itu, penting untuk memiliki area kerja yang terorganisir dan bersih.
Lingkungan kerja yang rapi membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk konsentrasi. Hindari menumpuk barang-barang yang tidak perlu di sekitar meja kerja Anda. Dengan mengadopsi kebiasaan ini, Anda dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung fokus dan produktivitas, memungkinkan Anda untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Anda. Keenam, latihan fisik. Aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu meningkatkan konsentrasi. Pastikan untuk menyertakan latihan fisik dalam rutinitas harian Anda. Penting untuk memahami bahwa latihan fisik bukan hanya tentang menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan konsentrasi. Dengan menyertakan aktivitas fisik dalam rutinitas harian, Anda dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara tubuh dan pikiran. Rutinitas latihan fisik yang teratur, seperti berjalan kaki, berlari, atau bersepeda, dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Saat aliran darah meningkat, otak menerima lebih banyak oksigen dan nutrisi yang mendukung fungsi kognitif yang optimal. Ini berarti konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan pemecahan masalah Anda dapat meningkat. Pilihlah jenis latihan yang Anda nikmati agar dapat mempertahankan motivasi. Olahraga yang menyenangkan tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga membuat aktivitas tersebut menjadi bagian yang menyenangkan dari rutinitas harian Anda. Cobalah variasi latihan seperti yoga atau latihan kekuatan untuk memberikan tantangan yang berbeda kepada tubuh dan pikiran Anda. Selain itu, manfaat kesehatan mental dari latihan fisik termasuk pengurangan stres, kecemasan, dan depresi. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang dapat meningkatkan suasana hati Anda. Ini dapat membantu Anda mengatasi tekanan sehari-hari dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Jadi, jangan lupakan pentingnya latihan fisik dalam mencapai keseimbangan hidup yang sehat secara menyeluruh. Jadikan latihan fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian Anda dan nikmatilah manfaat positifnya untuk kesehatan mental dan fisik Anda. Ketujuh, prioritaskan tugas. Menetapkan prioritas pada tugas-tugas yang paling penting akan membantu Anda fokus pada hal-hal yang benar-benar mendukung tujuan kekayaan Anda. Menetapkan prioritas pada tugas-tugas sehari-hari adalah langkah krusial dalam mencapai tujuan kekayaan. Pertama-tama, identifikasi proyek atau aktivitas yang memiliki dampak paling besar terhadap tujuan keuangan Anda. Hal ini bisa mencakup pengembangan keterampilan yang meningkatkan potensi penghasilan atau proyek investasi yang menjanjikan. Setelah itu, urutkan tugas-tugas tersebut berdasarkan urgensi dan pentingnya. Tugas-tugas yang mendukung langsung pencapaian tujuan keuangan sebaiknya diberikan prioritas lebih tinggi. Buat daftar harian atau mingguan yang mencakup tugas-tugas ini dengan memberi bobot atau deadline yang sesuai. Selanjutnya, pertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi prioritas tugas, seperti batasan waktu atau perubahan situasi. Tetaplah fleksibel, namun tetap fokus pada inti dari rencana prioritas Anda. Dengan cara ini, Anda dapat memaksimalkan efisiensi waktu dan energi, sehingga tugas-tugas yang benar-benar mendukung tujuan kekayaan mendapatkan perhatian yang optimal. Ingatlah untuk secara berkala meninjau dan menyempurnakan prioritas tugas sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam perjalanan keuangan Anda. Kedelapan, teknik pernapasan. Teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Cobalah latihan pernapasan yang sederhana untuk membantu Anda tetap fokus. Pertama-tama, temukan tempat yang nyaman untuk duduk atau berdiri dengan postur tubuh yang baik. Pastikan punggung Anda lurus dan bahu rileks. Tutup mata Anda untuk mengurangi gangguan eksternal. Mulailah dengan mengambil napas dalam melalui hidung perlahan hingga Anda merasa paru-paru Anda penuh udara. Hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4. Rasakan perlahan udara masuk hingga ke bagian bawah perut. Setelah itu, tahan napas Anda selama 4 hitungan. Rasakan tenaga yang dihasilkan oleh napas yang dipegang di dalam tubuh Anda. Biarkan napas tetap dalam dan stabil.
Selanjutnya, hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 4 hitungan. Rasakan bagaimana udara yang dikeluarkan membawa bersamaan rasa ketegangan dan stres. Biarkan tubuh Anda benar-benar melepaskan udara tersebut. Ulangi langkah-langkah ini beberapa kali, fokuskan pikiran Anda pada pernapasan dan buanglah semua pikiran yang mengganggu. Ketika Anda menghirup udara segar, bayangkan energi positif yang masuk ke dalam tubuh Anda, dan saat Anda menghembuskan udara, bayangkan mengeluarkan semua ketegangan dan pikiran negatif. Latihan ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan kesadaran diri dan fokus. Luangkan waktu setiap hari untuk melaksanakan teknik pernapasan ini, dan Anda mungkin merasakan manfaatnya dalam menghadapi situasi stres dan mempertahankan keseimbangan emosional. Kesembilan, belajar dari kegagalan. Melatih fokus juga melibatkan kemampuan untuk tetap fokus meskipun mengalami kegagalan. Lihat setiap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan terus maju. Belajar dari kegagalan adalah suatu prinsip yang melibatkan lebih dari sekadar meresapi kegagalan. Saat kita berbicara tentang melatih fokus, ini mencakup kemampuan untuk menjaga konsentrasi, bahkan ketika dihadapkan pada kegagalan. Pertama-tama, penting untuk mengubah pandangan terhadap kegagalan. Setiap kegagalan seharusnya dianggap sebagai peluang emas untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Melalui refleksi atas kegagalan, kita dapat mengidentifikasi area di mana kita dapat memperbaiki diri. Ini bukanlah tanda untuk menyerah, melainkan batu loncatan untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Ketika kita menghadapi kegagalan, fokus kita harus tetap pada proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Ini bukanlah momen untuk merendahkan diri sendiri, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu datang dalam satu percobaan, dan seringkali memerlukan upaya berulang, adalah kunci untuk mempertahankan fokus dalam menghadapi rintangan. Ketekunan dalam menghadapi kegagalan juga mencakup kemampuan untuk membangun ketahanan mental. Ini melibatkan kemampuan untuk tetap tenang dan berfokus pada solusi daripada terjebak dalam perasaan kegagalan. Dengan mengembangkan sikap positif terhadap kegagalan, kita dapat membentuk mentalitas yang kuat dan tangguh. Terlebih lagi, setiap kali kita mengalami kegagalan, kita memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin telah menghambat kesuksesan kita. Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah, kita dapat memperkuat kemampuan fokus kita dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, sambil tetap berpegang pada prinsip belajar dari kegagalan, kita merangkul setiap kegagalan sebagai bagian tak terhindarkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Melalui proses ini, kita tidak hanya melatih fokus kita, tetapi juga membangun pondasi kuat untuk pertumbuhan pribadi dan pencapaian tujuan jangka panjang. Terakhir ke-10, konsistensi. Terakhir, konsistensi adalah kunci. Melatih fokus membutuhkan waktu dan usaha. Pastikan untuk konsisten dalam menerapkan langkah-langkah ini untuk mencapai kekayaan yang diinginkan. Konsistensi memegang peran sentral dalam perjalanan menuju kekayaan. Memahami bahwa mencapai tujuan finansial memerlukan waktu dan usaha, melatih fokus adalah langkah awal yang krusial. Mulailah dengan menentukan dengan jelas tujuan keuangan Anda, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saat melatih fokus, perlu diingat bahwa perubahan tidak terjadi secara instan. Pecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai sehari-hari. Jangan ragu untuk mengukur kemajuan Anda secara berkala. Ini bukan hanya tentang mencapai kekayaan, tetapi juga membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan. Selain itu, tetapkan rutinitas yang mendukung tujuan keuangan Anda. Misalnya, alokasikan waktu khusus setiap minggu untuk meninjau dan memperbarui rencana keuangan Anda. Ini membantu menjaga konsistensi dan memastikan bahwa Anda tetap berada pada jalur yang benar. Penting juga untuk terus belajar dan berkembang. Dunia keuangan terus berubah, dan pemahaman yang mendalam akan memungkinkan Anda membuat keputusan yang bijak. Manfaatkan sumber daya seperti buku, kursus, atau konsultasi dengan ahli keuangan untuk meningkatkan pengetahuan Anda. Terakhir, tetaplah fleksibel dan bersikap realistis. Perjalanan kekayaan tidak selalu lurus,
dan bisa menghadapi tantangan. Jika ada hambatan, evaluasilah rencana Anda dan sesuaikan jika diperlukan. Konsistensi bukan berarti kekakuan, tetapi kemampuan untuk beradaptasi sambil tetap fokus pada tujuan akhir. Dengan memahami betapa pentingnya konsistensi dan fokus, Anda dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk mencapai kekayaan yang diinginkan. Langkah demi langkah, perjalanan finansial Anda akan membuahkan hasil yang memuaskan. Itulah 10 cara efektif untuk melatih fokus Anda dan membantu mencapai kekayaan. Ini lebih rincinya. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. 2. Latihan meditasi. 3. Mengelola waktu dengan baik. 4. Istirahat yang cukup. 5. Hindari gangguan. 6. Latihan fisik. 7. Prioritaskan tugas. 8. Latihlah teknik pernapasan. 9. Belajarlah dari kegagalan. Terakhir 10. Konsistensi. Itulah 10 cara melatih fokus untuk lebih mudah mencapai kekayaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.